Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai review jurnal pada kesempatan kali ini ya. Jadi jurnal yang akan eh, saya review, judulnya adalah ini, Effect Slow Breathing Rate on Blood Pressure and Heart Rate Variabilities in Essential Hypertension. Jadi efek nafas lambat terhadap tekanan darah pada tekanan darah dan HRV. Ini pada penderita hipertensi. Jadi karena kemarin di minggu-minggu yang lalu kita sudah melakukan penelitian tentang bagaimana efek dari nafas zikir pengaruhnya terhadap penurunan gula darah ya. Maka eh, saya menemukan jurnal ini yang menurut saya bagus untuk nanti mungkin bisa kita lakukan penelitian ya. Bisa kita lakukan eh, penelitian lanjutan untuk apa supaya teknik-teknik kita lebih bervariatif. Jadi ya, kemarin ada nafas untuk diabetes, nah ini mungkin nanti ada nafas untuk hipertensi gitu. Jadi jurnal ini cuma sedikit, jurnal aslinya itu hanya 4 halaman. Ya mungkin 3 halaman karena yang 1 halaman itu daftar daftar pustaka. Cuma ada jurnal lanjutannya gitu yang menunjukkan data-data meta-analisisnya. Jadi dari meta-analisis itu kumpulan dari beberapa jurnal, kumpulan dari biasanya ratusan jurnal, kemudian diperes, 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 dicari kesimpulannya yang mirip-mirip atau yang sama-sama itu disimpulkan gitu. Nah, itu mayoritas memang ini slow breathing ini sangat bermanfaat untuk hipertensi dan meningkatkan HRV ya. Nah, ini kalau di penelitian ini nanti akan ditunjukkan secara ringkas hasil-hasil dari teknik pernafasan lambat ini untuk hipertensi. Nah, ini adalah pendahuluannya. Jadi, hipertensi adalah gangguan kronis dengan prevalensi yang tinggi di seluruh dunia dan merupakan faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular ya. Nah, ini apa gambar yang saya tampilkan ini adalah beberapa dari faktor risiko tekanan darah tinggi. Ya. Jadi bisa saja menjadi stroke ya, gagal ginjal, infak miokard, gagal jantung dan sebenarnya masih banyak lagi ya di jurnal itu masih disebutkan faktor risiko hipertensi itu sangat banyak. Nah, ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Nah, di jurnal itu ya intisari dari jurnal tersebut yang paling penting itu ini. Rasio pernafasan ideal. Jadi kita selama ini sudah sering ya belajar nafas 2,5 2,5, belajar nafas 5,5, belajar nafas apa berapa 4,7,8 atau 2,4 dan sebagainya. Nah, tapi ini juga sangat penting atau perlu untuk kita ketahui ya. Di jurnal ini saya menemukan insight baru ya bahwa ternyata ya rasio pernafasan ideal itu kita ada dua, dibagi dua, yaitu ada aktivitas ringan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ringan itu misal kita duduk sambil membaca atau duduk sambil ngobrol santai gitu. Itu rasio pernafasan kita itu harusnya ada di rentang ini 0,15 sampai 0,25. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi gini, katakanlah ya, kita denyut jantung kita itu 80 kali per menit misalnya. Ini 80 ya ini 80 BPM, 80 beat per menit ya. Sedangkan nafas kita 20. Jadi kalau nafas kita 20, maaf, kalau nafas kita 12 kali per menit berarti 12 per 80 ya. Itu 0,15. Jadi kalau rasio
pernafasan normal atau rasio pernafasan ideal ketika beraktivitas ringan itu ketika denyut jantung kita 80, itu nafas kita per menit itu antara 12 sampai 20. Jadi harus di rentang ini. Nah, kalau aktivitas ketika kita sedang melakukan aktivitas ringan tetapi rasio pernafasan ideal kita itu lebih dari 0,25, nah itu berarti perlu perlu untuk dilakukan terapi itu. Nah, kurang kurang bagus ya, dikatakan kurang bagus gitu. Jadi rasio pernafasan ini itu berhubungan dengan keseimbangan antara pernafasan yang cukup lambat untuk memberikan efek relaksasi dan detak jantung yang mendukung sirkulasi darah yang efisien. Jadi ketika rasio pernafasan kita berada di rentang ini 0,15 sampai 0,25, itu berarti sirkulasi darah kita itu efisien. Jadi apa detak jantung kita itu bagus lah, normal gitu. Nah, ketika istirahat ya, ketika kita sedang beristirahat, rasio pernafasan ideal kita itu kalau ideal ya, berbicara ideal, idealnya itu ini 0,1 sampai 0,15. Nah, ini contohnya ya, dicontohkan berarti semenit itu nafasnya 6 kali. Ini 6 kali dengan 60 BPM, jadi 60 beat per menit. Jadi ketika detak jantung kita itu kurang lebih nanti 60 beat per menit, istirahat itu maksudnya waktu kita rebahan gitu, rebahan menjelang tidur itu ketika kan pasti harusnya lebih rendah ya denyut jantungnya. Nah, katakanlah 60 BPM. Jadi kalau 60 BPM nafasnya kita harus melatih nafas supaya nafasnya bisa 6 breath, 6 nafas per menit. Jadi kalau 6 nafas per menit ini dibagi 60 beat per menit, nah itu kan hasilnya ini ya 0,1. Jadi ketika istirahat kita usahakan untuk menjaga rasio pernafasan ideal kita antara 6 sampai 60 apa 6 nafas per menit ya supaya menjadi 0,1 ya sampai 0,115 ini. Nah, ini sangat ideal untuk menenangkan sistem saraf dan menurunkan tekanan darah. Jadi, mengapa orang tidur itu seringkali ketika bangun hasilnya tidak optimal, jadi kurang nyaman gitu, itu karena salah satu faktor penyebabnya ya rasio pernafasannya ini kurang ideal sebelum tidur itu. Jadi tegang ya, jadi lebih lebih mungkin lebih besar dari 0,15 ini. Nah, kita harus melatih ya. Jadi memang harus dicek itu ketika mau tidur misalnya harus kita cek kira-kira berapa itu, berapa nafas kita per menit berapa. Jadi disesuaikan. Ini nanti bisa disesuaikan dengan eh, beat kita ya. Jadi berapa misal beat kita 90, nah supaya menjadi 0,15 berarti nafasnya harus minimal berapa kali gitu per menitnya. Ya intinya jangan diusahakan jangan lebih dari 0,25. Catatan sekali lagi ya, ini adalah untuk ketika kita melakukan aktivitas ringan. Ya, kalau kita sedang berolahraga, misalnya sedang senam aerobik itu pasti denyut jantungnya ini lebih lebih tinggi ya, mungkin bisa 110, 120 gitu tergantung dengan faktor itu dengan usia masing-masing ya. Nah, ini saya menemukan ini tuh sangat wah ini penting juga ini ya. Nah, ini adalah selanjutnya saya akan menampilkan bukti-bukti hasil penelitiannya ya. Nah, ini ada dua tabel, tabel 1 dan tabel 3 ini. Ini ketika seseorang itu melakukan nafas 16 breath per menit. Jadi ini adalah rata-rata ya. Ini jumlah rata-rata dari responden. Respondennya kalau berapa ratus itu saya lupa tepatnya tadi. Nah, ini ketika responden itu melakukan nafas 16 breath per menit, 16 BPM ya, itu eh, apa namanya? Sistoliknya SBP ini systolic blood blood pressure. Jadi tekanan sistoliknya itu antara 151,27 ini plus minus 13, ya 14 lah plus minus 14 ini. Nah,
Dibanding dengan nah ini kalau nafasnya 8 breath per menit, nah itu rasionya ini sistoliknya menjadi 145,64 plus minus 12,323. Jadi eh, penurunannya kalau di jurnal itu disebutkan relatif signifikan ya, karena ini P-nya ini lebih kecil dari 0,001. Kemudian ya ini yang SBP ini sistoliknya, systolic blood pressure, yang DBP ini diastoliknya, diastolic blood pressure. Jadi ketika nafasnya apa namanya 16 breath per menit, 16 napas per menit, itu diastoliknya menjadi 88,42 plus minus 9. Nah, kalau nafasnya 8 kali per menit, ya itu diastoliknya 84,88. Nah, kemudian HR ini heart rate ya, denyut jantungnya. Kalau nafas 16 kali per menit, ini denyut jantungnya menjadi 84 plus minus 14. Kalau eh, berapa? 8 nafas per menit, denyut jantungnya 79 plus minus 13. Ya. Nah, ini kalau kaitannya dengan tekanan eh, apa dengan tensi ya, dengan tensi. Kalau yang tabel kedua ini kaitannya nafas dengan apa namanya? Dengan HRV. Nah, di sini indikator yang dipakai adalah LF dan HF ya. LF itu low frequency atau frekuensi rendahnya, HF itu high frekuensi. Jadi ketika apa namanya eh, nafasnya 16 kali ya, 16 kali per menit itu LF-nya itu 130. Sedangkan kalau 8 kali LF-nya turun jadi 88. Nah, ini plus minusnya ada plus minus sendiri ya. Kemudian ketika nafasnya 16 kali mempengaruhi HF-nya, high frekuensinya itu 211 plus minus 155. Sedangkan ketika nafasnya 8 kali per menit, HF-nya meningkat menjadi 581 plus minus 539. Jadi LF per HF itu kalau HRV-nya bagus ya, kalau nilai HRV-nya bagus, maka salah satu indikator atau tandanya adalah menurunnya LF dan meningkatnya HF. Ya. Jadi kalau LF-nya turun dan HF-nya naik, itu singkatnya, gampangnya itu aktivitas vagal itu meningkat dan parasimpatisnya aktif. Ya, jadi kalau LF-nya turun karena dia low frekuensi, kalau dia turun dan diiringi dengan ya pasti kalau LF-nya turun ini diiringi dengan kenaikan HF ya. Kalau LF turun itu diiringi dengan kenaikan HF. Nah, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ya nafas 8 breath per menit, nah itu dapat memperbaiki atau meningkatkan kesehatan pada penderita hipertensi. Nah, di jurnal-jurnal selanjutnya itu sebenarnya pengen saya bahas, cuma ternyata sangat banyak itu. Sebenarnya butuh waktu agak lama untuk mengupas itu karena ada 30-an halaman itu jurnal lanjutannya dari jurnal ini. Ini kan jurnal jurnal ringkasannya itu. Nah, itu dia disebutkan itu penelitian-penelitian hasil-hasil penelitiannya itu disebutkan bahwa penelitian ini ketika nafasnya yang dipakai cuma ini 16 sama nafas 8. 16 sekian, kalau nafas 8 kali hasilnya sekian. Itu memang eh, apa namanya? Mayoritas ya, mayoritas ketika nafas 8 BPM itu dikatakan efektif dan sangat signifikan untuk sebagai media apa namanya menurunkan hipertensi. Ini kan pasien-pasien di sini itu semua pasien di sini itu yang mengidap hipertensi. Jadi tidak tidak random, maksudnya tidak random hanya ambil nyomot siapa kemudian dicek turun atau enggak gitu. Tapi semua yang di apa namanya yang menjadi dijadikan subjek di penelitian ini kesemuanya adalah pasien dengan
hipertensi. Ya, dan hasilnya memang sangat signifikan. Nah, maka untuk lanjutannya ya perlu mungkin untuk kita apa namanya kita teliti. Jadi kalau penelitian nafas ini kan saya kira modalnya tidak terlalu banyak ya karena gula itu kan kita butuh beli stripnya dan sebagainya. Tapi kalau nafas ini mungkin ya kita kalau ada pasien apa namanya pasien-pasien terapi misal pasien bekam gitu nah, bisa itu kita cek kita ajak nafas dulu kita ajak nafas dulu 8 kali nanti apa 8 breath ini 8 nafas per menit kemudian setelahnya nanti eh, diukur berapa itu nanti turun atau enggak sebelum sama sesudah nafas ini gitu. Setelah itu baru kita bekam nah, mungkin desainnya gitu atau nanti untuk desain lanjutannya bisa disusun lah itu. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih mantap kalau oh ternyata iya betul gitu. Ya karena apa? Karena di banyak meta analisis di data meta analisis itu memang banyak yang mengalami penurunan secara signifikan, tetapi juga ada beberapa penelitian yang dilakukan itu hasilnya tidak signifikan. Jadi nafas 8 ini tidak apa tidak berhasil untuk menurunkan hipertensi ini. Makanya itu harus terus dicoba-coba ya penelitian kan gitu harus coba-coba sampai menemukan eh, ya yang kiranya cocok lah dengan subjek-subjek yang bersangkutan. Ya saya kira itu untuk review jurnal pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.